Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani Putri Sanjaya dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang bab SKI, pelajaran SKI bab 5 tentang dengan judul Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, di pembelajaran kali ini ada beberapa subbab. Yang pertama, akhirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, Khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, sebelumnya itu salah satu orientasi pemerintahan Daulah Umayyah adalah pengembangan wilayah kekuasaan. Orientasi ini tidak kemudian melupakan kemajuan-kemajuan dalam bidang yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan sangat pesat dan lancar. Demikian juga perkembangan dalam bidang seni arsitektur. Salah satu kemajuan seni arsitektur yang dicapai pada masa Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem atau yang dikenal dengan Kubah Al-Saqah yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, di sini saya akan memulai pembahasan bab 5 pada bab SKI kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, Daulah Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya untuk menjadi gubernur di Damaskus sampai kemudian memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Secara singkat dan dapat dijelaskan proses berdirinya Daulah Umayyah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu adalah Perang Siffin. Pada akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan serangkaian pemberontakan. Ihwal muncul pemberontakan berasal dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sifat Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu muncullah perang Jamal yang diprakarsai oleh beberapa sahabat, di antaranya Talha bin Ubaidillah. Yang kedua ada Zubair bin Awam dan juga Aisyah radhiyallahu anhu. Perang Jamal berakhir dengan damai. Abijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan sedikit banyak menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Muawiyah sebagai gubernur Syam waktu itu termasuk yang terkena imbas dari kebijakan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak mau melepaskan jabatan sebagai gubernur Syam sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh Utsman. Sementara Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah menganggap hak memecat Muawiyah dan belum saatnya menghukumi para pembunuh Utsman dengan alasan meredam gejolak umat Islam yang berada di masa transisi. Masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya hingga muncullah Perang Siffin. Perang Siffin sendiri berlangsung selama beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 360 Hijriah. Pada masa saat pasukan Ali bin Abi Thalib yang memimpin oleh
Aisar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan. Muncullah beberapa orang dari pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Yang kedua adalah tahkim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai tersebut dengan pertimbangan agar tidak bertambah lagi korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengembalikan keputusan kepada Kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing pihak untuk mengadakan perundingan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ditujukan Abu Mushaf al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah ditujukan Amr bin As. Mereka bersepakat dengan sebuah perjanjian tahkim yang salah satu keputusannya adalah kesepakatan untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada Kitabullah. Ketika tiba saat yang ditentukan, kedua belah pihak berkumpul untuk memutuskan perdamaian di kalangan umat Islam dengan masing-masing kubu membawa 400 pasukan. Mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Daumatul Jandal, tepatnya di Adzur. Abu Mushaf al-Asy'ari diberi kesempatan oleh Amr bin As untuk menyampaikan pidatonya di hadapan pasukan. Abu Musa mundur dari mimbar dengan kemudian Amr bin As maju berdiri di mimbar lalu menyampaikan pidatonya. Demikian pada akhirnya tahkim tidak dapat memuaskan kedua belah pihak, terutama dari pihak Ali bin Abi Thalib dan para pendukungnya. Walaupun pihak Muawiyah tidak mendapatkan dukungan dari kubu Ali, namun paling tidak dalam keputusan tersebut terdapat pernyataan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan Ali dan kemudian diserahkan kepada kaum muslim untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Pada saat itu Muawiyah memiliki pasukan yang cukup besar yang dipilihnya dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatannya. Sehingga keinginannya untuk menjadi khalifah kaum muslim pun semakin besar. Dengan keputusan tahkim tersebut, posisi Muawiyah menjadi kuat. Dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam dan berturut-turut dia mencari kekuatan dukungan dari Mesir dan memberangkatkan pasukan ke beberapa wilayah yang dikuasai Ali bin Abi Thalib. Kekecewaan pun mulai muncul dari pendukung Ali dan kemudian keluar dari golongan Ali dan menamakan dirinya sebagai golongan Khawarij. Yang ketiga yaitu Amul Jamah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat saat kekejaman Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia melihat tentaranya tidak bisa dipercayainya, khususnya demikian kuat watak dan tekadnya. Selain itu, Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka dia tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatan. Membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia menuliskan pembaiatannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslim menyebut tahun ini sebagai Amul Jamah atau tahun persatuan. Nah, yang kedua, sebab kedua yaitu khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Daulah Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama kurun waktu itu, Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, Zaid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam,
Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hashim bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Tidak semua khalifah cakap dan sukses menjadi seorang pemimpin. Di antaranya khalifah yang dianggap sukses dan membawa kepada kemajuan Daulah Umayyah di Damaskus adalah Khalifah Umayyah bin Abu Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada 15 tahun sebelum hijrah dan masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah bersama keluarga dan penduduk Makkah lainnya. Nama aslinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Setelah masuk Islam, ia menjadi sahabat Rasulullah SAW dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Muawiyah menjabat sebagai Khalifah Daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Beberapa kebijakan Muawiyah Sufyan yaitu memindahkan ibu kota Khalifah Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus, Suriah, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jabatan pos, mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Bizantium, menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki hereditas, mengubah fungsi Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin. Baitul Mal berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, kemudian dirubah pada masa Umayyah menjadi harta kekayaan keluarga raja. Membentuk Diwanul Ijabah, membentuk Diwanul Barid, dan membentuk Diwanul Kharaj. Yang kedua yaitu Marwan bin Hakam. Khalifah keempat Daulah Umayyah ini mengambil alih kekuasaan setelah Muawiyah kedua menyerahkan jabatannya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Marwan menjabat sebagai kepala lembaga sekretariat, yakni Ad-Dawin, yang mempunyai kewenangan sangat menentukan dalam setiap keputusan khalifah. Pada masa Muawiyah menjadi khalifah, Marwan menjabat sebagai gubernur Madinah. Marwan adalah orang yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Ia hanya menjabat selama 9 bulan, kemudian ini kebijakan-kebijakan Marwan bin Hakam. Yang pertama yaitu meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Yang kedua, mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Yang ketiga, mengembalikan kedudukan orang-orang di suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Dan yang terakhir yaitu mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Yang ketiga yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik memiliki hak menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Syam dan Mesir. Ia berkuasa dan rentang waktu 21 tahun. Pada saat Muawiyah menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan pernah diangkat sebagai gubernur di Madinah, meski saat itu ia baru berusia 16 tahun. Beliau belajar agama dari para fuqaha, ulama, dan ahli zuhud. Pernah diriwayatkan hadis dari Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Banyak orang yang belajar dan mengambil ilmu darinya karena kefakihannya. Abdul Malik adalah orang yang kokoh pendiriannya dan tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Ia mengatur roda pemerintahan dengan penuh amanah dan selalu menjaga kestabilitas keamanan. Pada masanya, kehidupan kaum muslim berada dalam kedamaian. Banyak negeri-negeri yang berhasil ditaklukkannya, di antaranya beberapa kebijakan Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama adalah mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. Yang kedua adalah melakukan Arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani menjadi ke dalam bahasa Arab. Yang terakhir
Yang keempat adalah Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Ia diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Walid memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena kewarisan kerajaan Malik bin Marwan, ayahnya. Pada masanya banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadikan kebijakan dan strateginya dalam memimpin. Yang kelima, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Halwan, Mesir pada 61 Hijriah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab. Sejak kecil ia mendengar kisah tentang kehebatan kakeknya, yaitu Umar bin Khattab, yaitu menginspirasi dirinya untuk bisa seperti sang kakek. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Nah, yang subbab ketiga adalah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Sebagai kebijakan yang diambil semasa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, sedikit banyak berdampak pada kemajuan dalam berbagai bidang Muawiyah dan keturunannya. Tidak banyak dikenal sebagai pahlawan dalam ekspansi besar-besaran dunia Islam, tetapi juga dikenal sebagai pembaharuan baik dari dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Berbagai kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah, di antara lain, yang pertama, penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam dan ilmu-ilmu yang berkembang saat itu. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat dan berlaku sebagai bagi pengembangan administrasi kepemerintahan maupun keilmuan lainnya. Yang ketiga adalah mengangkat keturunan-keturunan orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, yaitu sekitar 660 Masehi sampai 743 Masehi. Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, dan negara lainnya masuk Islam. Terjadi alkulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Pada masa ini ada dua aspek ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kedua pengetahuan ini semakin berkembang setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai Spanyol, Afrika Utara, Palestina, Semenanjung Arabia, daerah Rusia, dan kepulauan yang terdapat di Laut Tengah. Yang kedua adalah bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah yang ditaklukkan, maka memungkinkan eksploitasi potensi ekonomi dan sumber daya alam semakin besar. Keadaan itu berimbas kepada semua biaya operasional di setiap provinsi dipenuhi dari pemasukan lokal seperti untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat, dan sisanya dimasukkan ke dalam kas negara. Nah, Daulah Umayyah sudah membentuk organisasi ketatanegaraan meliputi yang pertama Anidamusiasi, yaitu organisasi politik yang meliputi kekhalifahan berubah dari sistem syuriah menjadi sistem monarki. Yang kedua adalah An-Nizamul Idari, yaitu organisasi tata usaha negara terdiri dari Ad-Dawawin, yaitu kantor pusat yang bertugas mengurus tata usaha negara yang berdiri dari Diwanul Haraj, Diwanul Rizail, Diwanul Astagilat, At-Tanawiyah, dan Diwanul Kitabi. Yang ketiga adalah An-Nizamul Mal, organisasi keuangan. Yang keempat ada An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu An-Nizamul Qadda'i, yaitu organisasi kehakiman.
Yang ketiga yaitu bidang pembangunan kota. Pusat peradaban Daulah Umayyah di Damaskus terletak di beberapa kota sebagai berikut, yaitu yang pertama, kota Damaskus. Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam sejak masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa itu, di Damaskus menjadi kota paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahan Islam. Yang kedua, ada kota Hairawan. Kota Hairawan dibangun oleh Gubernur Afrika Utara yaitu Uqbah bin Nafi al-Fihri yang diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Uqbah membangun Hairawan sebagai benteng perlindungan bagi pasukan, tentara kaum muslim, dan harta kekayaannya dari serangan musuh. Hairawan yang letaknya jauh dari pantai menjadikan kaum muslimin merasa aman dari serangan tentara Romawi. Yang keempat adalah bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini sangat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kedokteran. Ahli kedokteran pada masa Daulah Umayyah adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Yang kedua adalah sejarah. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar, atau nama lainnya adalah Ibnu Kitiyah, dengan karya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang terkenal berjudul Al-Tariq. Yang ketiga adalah bahasa dan sastra. Tokoh terkenal pada masa ini antara lain Abu Amir Abdullah, karyanya adalah bentuk prosa berjudul Risalah Al-Awabi Al-Azawawi, dan lain-lain. Yang keempat adalah kimia. Ahli kimia terkenal pada masa itu adalah Abu Al-Qasim Al-Abbas bin Famas. Beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang merupakan dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Yang kelima yaitu ilmu-ilmu nakli. Ilmu-ilmu nakli ini meliputi dari ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu bahasa dan kesastraan, dan ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat pada masa ini termasyur 7 bacaan Al-Quran yang terkenal dengan istilah qiraat sya'bah yang kemudian ditetapkan menjadi dasar bacaan. Yang kelima adalah bidang arsitektur. Salah satu orientasi pemerintahan Daulah Umayyah adalah pembangunan wilayah kekuasaan. Orientasi ini tidak kemudian melupakan kemajuan-kemajuan dalam bidang yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan sangat pesat. Demikian juga perkembangan dalam bidang seni arsitektur. Salah satu kemajuan seni arsitektur yang dicapai pada masa Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, atau yang dikenal sebagai Kubah Al-Aqsa, yang berdiri pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam adalah bidang militer. Pada masa ini, kemajuan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan signifikan. Mereka mempelajari berbagai ilmu kemiliteran dari banyaknya ekspedisi militer yang mereka lakukan, termasuk metode militer Romawi. Muawiyah melakukan perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahannya dengan mengandalkan angkatan daratnya yang kuat dan efisien. Nah, sekarang masuk sebab yang keempat, yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Setelah peninggalan Umar bin Abdul Aziz, tampak kepemimpinannya dilanjut oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dengan nyaman dan tentram, juga kedamaian berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut hingga Khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, yang pada akhirnya meninggal di Mesir,
Marwan bin Muhammad menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah yang akhirnya digantikan oleh Khalifah Daulah Abbasiyah. Beberapa faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancuran antara lain, yang pertama, ketidakpuasan memeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan Mawali. Yang kedua adalah sistem pemerintahan khalifah melalui garis keturunan, merupakan suatu hal yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada prakteknya sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk merebut kekuasaan di kalangan keluarga. Yang ketiga adalah terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan, Daulah Umayyah yang cenderung membela kepada salah satu pihak tersebut. Konflik yang keempat yaitu konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan seperti kaum Syiah, Khawarij, dan yang terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat dan mengancam kedaulatan Daulah Umayyah. Yang kelima yaitu menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Nah, sekian dari saya pembelajaran bab SKI bab 5 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.